Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon di Lombok Timur luar biasa karena saya pakai ilmu balaghah. Kalau tidak pakai ilmu balaghah ya aku masih seperti yang dulu jadi. Ya kan? Tapi saya pakai ilmu balaghah, Masya Allah, Nahdlatul Wathon melesat di Lombok Timur. Itu barokah dari saya itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, enggak saya jual orang, saya jual di kalau saya bilang barokah Ummuna, saya enggak lihat soalnya kan. Enggak bisa saya bilang begitu, enggak saya lihat. Ini barokah Ummuna, enggak pernah saya minta izin kepada Ummuna, itu namanya orang jual Ummuna, dusta jadinya saya jadi. Lebih baik saya jual di barokah saya itu, alhamdulillah. Kenapa? Karena saya pakai ilmu balaghah. Pagi ini apa? Kita ini apa? Ada rapat tapi saya utusan itu fotokopi KTP, Masya Allah. Masih bisa nama sudah berapa? Waduh, sedikit 5 juta tapi ini. Bantuan yang akan diberikan 5 juta sampai 25 juta untuk masjid-masjid, madrasah-madrasah yang ada di Lombok Timur. Nah itu sudah orang mau salurkan bantuannya lewat PDNW. Siapa itu? Haji Ron, Haji Khairul Warisin. Pertemuan untuk BIMTEK, bimbingan teknis penyaluran bantuan untuk dari dana aspirasi beliau untuk Lombok Timur. Ya, tapi 1 titik 5 juta paling banyak selai juta. Tapi kan banyak nanti itu. Kalau 10 sudah 250 juta. Kalau 100 tidak mungkin. Karena dananya paling berapa? 700-an juta. Belum ke lain-lain. Tidak tahu berapa yang kita dijatahkan rapat pagi ini, cuman sudah ada wakil saya utus ke sana ahli IT. Karena itu yang akan buat laporan, buat proposal, buat dan lain sebagainya. Nah itu adalah barokat daripada ilmu balaghah yang saya amalkan. Bapak Bupati menjanjikan kita mobil apa itu, insyaallah Maret April ini akan keluar mobil dari Bapak Bupati. Sudah saya sana, sudah ACC, sudah itu. Newmont yang belikan saya 250 juta. Lalu kadu mobil lain lemak mobil Bupati yang kena. Ya, lupa mobil Bupati. Haji Ron juga menjanjikan kita, insyaallah banyak itu. Itu berkat ilmu balaghah. Bahkan Tuan Guru Bajang juga janji itu, cuma sampai sekarang belum ini. Saya tagih beliau itu besok itu ya. Bagaimana nih PB ini ngajak orang tidak penuhi janji kan tidak bisa seperti itu ya. Kalau saya disuruh ngaji hari hadi mungkin saya tagih di hari hadi itu. Itu sebabnya beliau tidak berani suruh saya ngaji itu. Kalau saya suruh baca salat Nahdlatain aja itu saya Al-Fatihah sekali itu. Al-Fatihah sekali kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, mudah segera memenuhi janjinya untuk mobil Alphard. Begitu ceritanya. Saya sampai akhir karena ada acara Isra Mi'raj di Pancor itu ya. So pelajarannya bukan tulisan ya. Siapa? Soleh. Itu masalahnya. Saya sampai jam 12 tatkala beliau menyampaikan irsadat taujihatnya, saya langsung pulang karena diundang di Pancor itu ya. Lain malamnya, lain siangnya, alhamdulillah. Jadi orang Pancor mau menerima saya juga itu. Bagus itu. Kalau orang Anjani undang saya biasa-biasa saja itu. Tapi kalau orang Pancor undang saya berarti saya sudah luar biasa. Iya memang begitu. Anda misalnya yang surah Anda ngejob di madrasah kita wajar itu. Ya, tapi tatkala sudah bisa sampai luar, itulah yang luar biasa. Berkat ilmu balaghah semuanya. Ilmu balaghah saya pakai. Bupati bisa saya gula begitu. Karena saya tahu Pak Bupati itu tidak tahu ilmu balaghah, ya saya gula pakai ilmu balaghah kan. Apa kemauan Bupati saya tahu. Itulah sebabnya bisa kita masuk ke sana, alhamdulillah. Bahkan Bapak Kapolres ini sudah mengizinkan saya untuk hiziban di Musola Al-Abrar. Bahkan pasukan yang saya bawa 3.000, sudah mengizinkan itu.
Tapi anda tidak saya undang ini. Harus yang pakai baju Hizbullah supaya tidak ada yang nyamar nanti kan. Susah penyusup istilahnya. Supaya tidak ada penyusup. Kalau ada penyusup nanti kan susah. Kalau pakai Hizbullah kan aman. Oke, pakaian putih seperti ini bisa direkayasa. Kalau Hizbullah kan aman. Kenapa? Karena orang Hizbullah kan sering layatan, dia kan gelap saling tanda. Lamun lain ruan bareh kan kabur dia. Jadi jangan kita kalah ilmu. Saya di Hizban di pendopo itu ada mau buat keributan di taman. Mau keributan di taman, tapi alhamdulillah sudah diselesaikan. Ya, tinggal ditangkap aja itu. Ya. Ada mau buat keributan, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Nah, itulah dia makanya. Jadi bagaimanapun harus kita antisipasi hal-hal seperti itu. Jadi Pak Kapolres sudah mengizinkan kita berhizib di sana, ya, tapi nanti dululah kita lihat waktu, kita lihat situasi, lihat kondisi. Nah, dari beliau aja, dari pihak pemerintah sudah mengizinkan, tidak apa-apa. Kan di sana makam pahlawan Tuan Guru, kita hiziban aja di sana, tidak apa-apa. Karena beliau tahu saya dengan orang Pancor kan biasa bertemu, berdait bareng-bareng ngopi, jadi dianggap baik kita. Jadi itu sebabnya diizinkan. Jadi itulah sebabnya pemerintah itu bisa kita yakinkan. Jadi apapun permintaan saya dikabulkan. Mudah izin mau hiziban di Musola Al-Abror, saya bawa sekuat Panglima hasil 3.000. Oh, kenapa Tuan Guru? Saya juga ikut katanya. Oh, ikut beliau. Nah, itulah hebatnya ilmu balaghah itu. Ilmu nahu Anda pakai ya tidak nyambung lah. Lain lah kan berkado ilmu nahu. Nah, itulah dia. Makanya Anda harus hebat dalam ilmu balaghah nantinya. Nah, jadi insyaallah lah dalam masa dekat ini bisa kita kuasai Pancor. Itulah bahaya, makanya kalau saya terus menjadi pengurus daerah ini bahaya, bisa saya ambil Pancor ini. Bahaya itu. Ya kan? Bahaya itu ya. Itu makanya mau saya mundur diri ini ya. Bahaya. Kan kalau beliau hanya berteriak di sini saja kan. Buku dalam Bali ada saya silih itu kan. Bisa jadi coba berani dah ke sana kan begitu intinya. Ya. Nantilah apa namanya ini. Oke, nanti kita manfaatkan momen open house di hari raya Idul Fitri nanti. Mudah-mudahan Tuan Guru Bajang mau ke gedengnya nanti di sana dia mana di Abror itu punya rumah dia itu. Gedeng beliau itu diberikan oleh Pak Maulana Syekh. Dia ya diwarisi oleh Pak Maulana Syekh dengan Umi Yakut. Kan dua gedeng Maulana Syekh di sana. Iya, bukan Mekayun beliau tuh hadir melinggih beliau. Nah, nanti kita hadir ziarah semua kan. Kejet 5.000 doang ziarah kan penuh Pancor bareh. Ini nih bahan nilai akal kiri-kiri batur Pancor din bani mikir nih dah dengan ni buya dengan lu kan selesai saya nilai akan jadi caan bahe. Dia nyari sandal kan selesai itu masalah. Iya kan? Mikir sebengel-bengel dengan sejahat-jahat dengan lamun buya dengan lu din bani. Mikir nih dah ya. Penjahat pun takut mati dia. Ya kan? Nah, dari itulah saya kira secara ilmu balaghahnya din bani lah ya, barang-barang data yang ngurus orang banyak dia kan. Nah, itu mungkin nanti kita rencanakan kalau beliau mau. Kalau beliau tidak mau ya nanti saya saja begitu. Ya, kalau beliau takut terus ya kita saja nanti ya. Yang dengan barisan-barisan Hizbullah hiziban di sana kan orang Pancor tercengang nanti kan. Kita pelan-pelan oleh kita kuasai nanti. Kita ngaji di Abror kan. Kita ngaji tiap bulan di Abror. Agak detail soal. Nah, misalnya kita ngaji ke sana 5.000 orang yang hadir. Oh, pengajian Tuan Guru Anas Asri ya sudah. Selesai, gampang sebenarnya. Gampang untuk ambil Pancor itu hanya dengan pengajian sudah. Misalnya dia ngaji pagi, tidak apa-apa, nanti kita ambil zuhur misalnya. Kenapa permasalahan? Kita yang punya soalnya kan. Dengan sendirinya dia akan minggir dia nanti.
Atau dia ngaji pagi siang malam, enggak apa-apa, kita ngaji tengah malam. Iya. Temanya bukan pengajian, tahajud berjamaah. Gampang, istighosa, itu tema kita supaya kita tidak dilarang. Pengajian Hizbullah yang rame-rame itu dilarang, ada itu oleh polisi dulu, tidak diizinkan kita karena situasi masih COVID. Pengajian Muqaddimah Hultah Hizbullah dilarang. Akhirnya kita robah temanya, doa bersama untuk negeri. Saya Bani Sili itu. Selesai permasalahan. Kan dia tahu balagoh Kapolsek kan? Iya kan? Iya. Kapolsek, Kapolres nggak paham balagoh dia, ya tinggal orangnya itu cuma kita robah spanduknya, doa bersama untuk negeri dalam rangka semarak menyambut Unit Hultah Hizbullah, kan begitu temanya. Sudah lapor kemenangan izin, oh silakan saya hadir juga Tuan Guru katanya. Selesai permasalahan, kan gampang sekali. Bupati kita, ya saya juga akan hadir Tuan Guru, cuma tidak semua saya hadir. Mungkin satu titik saya hadir nanti. Ya hadirlah di Jenggi. Nah itu makanya harus hebat ilmu balago. Enak kita gula orang kalau pintar balago itu. Ya tengah malam kita istighosa, selesai masalah. Minimal sekali sebulan aja kita masuk abror, selesai sudah masalah ini. Ya kan? Cuman kalau istilahnya pidato lewat media saja nah selesai, harus turun tangan, harus turun lapangan. Tidak usah kita ribut, pejago sedengan ada sila baik semeton. Wah bedeng ilmu itu ini sebenarnya. Andai kan ada orang pancor mau ya silahkan aja, tidak apa-apa. Pilih betul-betul semeton. Takutlah orang itu. Gitu mas. Saya yakin orang pancor tahu mana kebenaran. Cuma 1, 2, 3 orang ini, ya. 1, 2 masah yang ada di sana. Teman-teman saya di Mekah itu. Teman saya di Mekah di sholat ya. Kakak kelas saya atau adik kelas saya atau sudah mahad di sini. Masah yang ada di sana, kakak kelas saya atau adik kelas saya atau sudah mahad di sini. Mereka tahu kebenaran. Mereka sangat tahu kebenaran. Mana yang benar di NU ini tahu. Makanya tatkala kebenaran itu akan datang ke sana, barulah zahaqal batil itu. Ya kan apa kata ayat itu? Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebatilan itu akan zahaqo, akan hilang kapan? Iza ja'a, lamun datang kebenaran. Tapi kalau kebenaran hanya diam di sini, mana mungkin kebatilan akan pergi. Itu sudah Al-Quran mengajarkan seperti itu. Ja'al haqqu, ja'a, telah datang hak, telah datang kebenaran. Zahaqal batil, barulah kebatilan akan pergi. Kalau kita datang ke sana ya miriplah dia orang, tahu dirinya batil. Begitulah kira-kira konsepnya. Konsep Al-Quran seperti itu. Makanya kalau kali sebulan kita ngaji di sana, masya Allah, aman dunia, aman akhir. Bisa-bisa orang pancor ikut dia onggih, tiang ngiring, Tuan Guru Bajang pelinggih, Tuan Guru Bajang mau masih menurun nih dengan pancor lema. Nah cuman beliau ini masih takut corona. Sabar dulu, ada masanya. Nanti kita lah duluan ya, kita duluan masuk ke sana. Saya sudah sering ke pancor. Mungkin di Sabali saya hiziban di sana di pancor. Akan hiziban di pancor. Tapi Anda tidak saya undang. Sedikit lah paling 100 orang dulu ya. 200 orang saya ajak hizib-hiziban, gorok mano, gorok bembek, kan teman dengan pancor yang dah gorokan bembek ya. Jadi saya hizibah terus, nanti saya undang masah-masah yang di sana. Ayo nih. Ya, gampang itu karena sahabat saya semua. Bisa saya gulak-gulak semua itu. Karena saya tahu mereka tidak tahu ilmu balaghah. Nanti saya gulak pakai ilmu balaghah. Saya yakin itu insya Allah akan bisa ajak masah yang ada di sana, tuan guru yang ada di sana, bisa saya ajak semua. Bisa saya telepon, saya nyambung semua.
Nara kajek nih nyambung saya. Itu selak doang nyambung ke saya. Jangankan tuan guru, ya, maling pun nyambung saya. Jadi indah susah. Kalau dia maling, nanti maling saya gunakan, begitu kan? Kalau dia copet saya gunakan. Kalau dia betah saya gunakan. Kalau dia gaib saya gunakan. Kan begitu. Kalau imamah saya gunakan. Kan begitu. Gampang sekali. Jadi harus itulah pentingnya ilmu balaghah. Jadi tidak satu ilmu untuk menundukkan mereka. Tidak bisa pakai satu ilmu. Kalau pakai ilmu hadis aja Anda pakai, ya tidak bisa. Dia pakai begik. Orang pakai begik tidak mungkin kita lawan dia pakai ilmu nahu, saraf, ilmu balaghah, yang tidak bisa. Harus pakai ilmu begik juga. Yang begitu. Belagilah begik itu bareng. Saya kuatan begik otomatis tunduk dia nanti. Iya kan begitu. Selesai bermasalah. Ya. Ngerti itu? Nah itulah ilmunya PDN Welatun. Itu ilmu balaghah yang ngajarkan. Jadi semua orang harus kita punya strategi, cara-cara tertentu untuk melawannya. Insyaallah.